Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 16 Mei 2024 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8 ayat 11 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, iman dan pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Abraham, Ishak dan Yakub adalah contoh nyata dari sosok yang memiliki iman yang teguh kepada Allah. Dan mereka menjadi sosok yang diberitakan oleh Yesus yang harus kita pedomani dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam renungan kali ini, Yesus didatangi seorang perwira di Kapernaum. Ia memohon agar hambanya disembuhkan oleh Yesus. Dan Yesus melakukannya. Namun ada hal menarik dari kisah ini karena perwira tersebut menunjukkan imannya yang teguh. Yesus hendak datang ke rumahnya, namun ia menolak. Bukan karena tidak menginginkan kehadiran Yesus, namun karena menyadari bahwa tidak layak Yesus datang karena dirinya orang berdosa. Ia hanya meminta agar Yesus menyatakan kesembuhan hambanya dan ia yakin hambanya tersebut akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang luar biasa iman yang dimiliki oleh si perwira itu. Rasa percayanya kepada Yesus begitu kuat sehingga Yesus sampai memproklamasikan kepada orang-orang yang ada di situ. Katanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Baca Matius pasal 8 ayat 10. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membayangkan bagaimana orang ini menanti dengan penuh hasrat saat di mana dia dapat mendekati Yesus dan mengajukan permohonannya. Ingatlah bahwa perwira dengan pangkat centurion atau sekarang sebagai komandan kompi ini tentulah bukan seorang Yahudi. Oleh rahmat Allah, kita juga telah menerima iman. Kita pun dapat melakukan pendekatan kepada Yesus dengan pengharapan yang sama seperti yang dimiliki sang perwira pasukan Romawi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tergantung kepada kita untuk memutuskan apakah kita akan mempraktikkan iman ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, beri kami iman seperti iman perwira Romawi non-Yahudi yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa Yesus Kristus untuk menyembuhkan penyakit kusta yang diderita pembantunya. Ia peduli pada pembantunya yang sakit, berani melawan arus adat istiadat Yahudi yang melarang bergaul dengan orang kafir, asalkan penyakit pembantunya bisa sembuh. Keyakinannya pada kuasa dan wibawa perkataan Yesus membuat iman perwira yang hidup,
yang tidak dimiliki oleh orang Yahudi. Beri kami, Tuhan, pemahaman bahwa kuasa Yesus sebagai Raja dalam kerajaan surga nyata lewat karya Tuhan Yesus yang melenyapkan penyakit kusta, menyembuhkan kelumpuhan, menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan untuk mengalami kuasa Kristus nyata dalam hidup kami masing-masing, untuk kami mampu mengatasi berbagai pergumulan hidup dan masalah-masalah yang ada dalam hidup kami, untuk menyatakan kehadiran Allah dengan bersandar kepada kuasanya yang tak terbatas. Berkati semua kami anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Beri kami kesehatan, sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan belas kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, selamat melakukan tugas-tugas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.